Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai sirup maple. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Aini Nur dengan NIM 008, Fitria Nugraheni dengan NIM 018, Galuh Reganis dengan NIM 044, Gina Sania dengan NIM 066, Nadira Tri dengan NIM 118, Netanya Syafira dengan NIM 108, Felicia dengan NIM 006, dan Wayu Taruli dengan NIM 022. Pembahasan yang pertama ada deskripsi produk sirup maple. Nama saya Wayu Taruli Octavia Sihotang dengan NIM 022 akan menjelaskan mengenai deskripsi dari sirup maple, terutama dalam hal nama lainnya, asalnya, dan juga karakteristik dari sirup maple. Secara umum, sirup maple adalah sirup yang dibuat dengan merebus getah gula maple atau yang memiliki nama lain Acer Saccharomars yang kemudian dikumpulkan di awal musim semi ketika suhu di atas titik beku pada siang hari dan lebih dingin pada malam hari. Masyarakat adat yang memproduksi gula maple telah menghasilkan sirup atau gula maple dari generasi ke generasi. Sukrosa adalah gula utama yang ada dalam sirup maple dengan glukosa dan fruktosa hadir dalam jumlah kurang dari 1%. Selanjutnya itu mengenai asalnya. Sirup maple merupakan komoditas pertanian penting dari Kanada bagian timur dan New England. Produsen sirup maple di Kanada dan Amerika Serikat menyebutnya body syrup. Metode produksi sirup maple sudah diajarkan kepada pemukim awal dan produk ini menjadi industri komersial pada awal abad 20. Sirup maple dan produk maple lainnya merupakan komoditas pertanian penting dari Quebec, New Brunswick, dan Ontario, serta sejumlah negara bagian Amerika Serikat, terutama Vermont. Pada 2017, Kanada memproduksi 47,3 juta liter sirup maple dengan nilai 494 juta dolar Kanada. Selanjutnya ada taksonomi. Kingdomnya Plantae, subkingdomnya Viridiplantae, infrakingdom Streptophyta, superdivisi Embryophyta, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophytina. Kelasnya ada Magnoliopsida, superordonya Rosanae, ordonya Sapindales, familynya Sapindaceae, genusnya Acer L, dan yang terakhir spesiesnya Acer Saccharomars. Selanjutnya mengenai karakteristik dari sirup maple. Sifat unik dari sirup maple adalah perubahan kualitas sensorik yang terjadi selama musim produksi singkat, biasanya 6 minggu atau kurang. Pada permulaan musim, sirup maple seringkali memiliki warna yang lebih terang dan rasa yang lembut, menjadi semakin gelap dengan rasa yang lebih kuat di akhir musim. Dan saat tunas pohon mulai membengkak, sirup yang terbuat dari getah yang dikumpulkan di saat ini memiliki bau dan rasa yang tidak sedap, disebut badi dan tidak dapat dijual. Meskipun xylem maple, gula, pada dasarnya steril, ragi liar yang tumbuh di jalur transfer dan wadah pengumpul memiliki pengaruh terhadap rasa sirup. Sebagian aktivitas warna dan rasa sirup ini diduga sebagai hasil dari inversi sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Selanjutnya ada karakteristik warna. Sirup maple memiliki warna yang beragam, dari kemasan muda hingga coklat sangat tua. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi warna pada sirup maple. Yang pertama ada metode pemrosesan atau karamelisasi. Lebih banyak hasil pemrosesan termal, maka warna sirup akan semakin gelap. Hal ini disebabkan oleh gula yang mengalami karamelisasi dan juga pencoklatan non-enzimatik dari reaksi gula, asam amino, jumlah fenolat, mineral, dan gula dalam getah. Lalu selanjutnya ada getah maple. Getah maple yang memiliki kandungan yang rendah akan menghasilkan sirup yang lebih gelap karena lebih mendidih untuk memekatkan gula yang menyebabkan karamelisasi sehingga menghasilkan sirup yang berwarna lebih gelap dan konsentrasi mineral atau fenolik yang lebih tinggi pada produk akhir.
Hal ini menunjukkan bahwa jumlah fenolik dan gula sangat mempengaruhi warna sirup. Getah maple dengan jumlah gula yang tinggi dapat meningkatkan ketersediaan substrat untuk pencoklatan non-enzimatis. Reaksi selama perebusan getah akan menghasilkan warna dan rasa yang bervariasi. Selain itu juga, warna pada sirup maple dipengaruhi oleh musim. Pada musim akhir, warna sirup maple menjadi gelap dibandingkan musim awal atau pertengahan. Lalu, kadar warna yang lebih terang pada sirup maple berasal dari getah yang memiliki tingkat kontaminasi yang rendah, sedangkan yang berwarna gelap memiliki getah dengan tingkat kontaminasi yang tinggi. Hal ini menunjukkan keaktifan mikroorganisme dalam getah dan memiliki efek merusak kadar warna sirup. Terjadinya hidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa serta heksosa yang dapat bereaksi dan membentuk pigmen gelap pada saat dipanaskan. Selanjutnya ada karakteristik aroma dan rasa. Rasa dan aroma pada sirup maple dipengaruhi oleh asam siringik aldehid, dan vanilin yang konsentrasinya tinggi. Mikroorganisme dalam getah maple berperan dalam hidrolisis enzimatik dari gula pereduksi penghasil sukrosa atau glukosa dan fruktosa. Rasa karamel yang begitu intens dihasilkan dari proses karamelisasi. Tanpa adanya karamelisasi, maka rasa, aroma, dan warna pada sirup maple akan menghasilkan produk yang berbeda. Sirup maple yang memiliki kandungan getah yang tinggi akan menghasilkan rasa yang tidak enak, seperti rasa karamel yang terlalu intens dan adanya rasa asing. Efek kontaminasi getah pada rasa sirup maple menunjukkan adanya kandungan asam asetat dalam sirup yang terbuat dari getah dengan tingkat mikroba yang lebih tinggi. Dan dengan adanya asam asetat memberikan rasa asetat yang tidak diinginkan pada sirup maple. Selanjutnya ada proses pembuatan sirup maple. Sirup maple dihasilkan dari getah beberapa spesies pohon maple melalui konsentrasi getah dengan penguapan termal. Meskipun kandungan kimiawi sirup maple didominasi oleh sukrosa, berbagai macam koleksi dan faktor pemrosesan, interaksi mikrobiologi dalam getah, pengaruh lingkungan, serta pengemasan dan penyimpanan dari produk akhir menjadi faktor utama untuk menghasilkan berbagai profil kimia dan rasa dalam sirup maple. Sirup maple secara tradisional dibuat dengan memekatkan gula getah maple menggunakan penguapan sampai konsentrasinya tinggi. Rasa dan warnanya yang khas dalam sirup maple terbentuk selama penguapan. Untuk menghasilkan produk sirup maple memerlukan beberapa proses. Yang pertama ada proses penyadapan. Pada umumnya, pembuatan sirup maple menggunakan getah pohon maple gula, maple hitam, dan maple merah karena memiliki getah yang cukup tinggi. Meskipun menyadap getah pohon adalah proses yang tampaknya sederhana, namun pemilihan pohon dan teknik penyadapan yang digunakan secara signifikan mempengaruhi kualitas sirup yang diproduksi. Peralatan dasar yang dibutuhkan untuk menyadap getah pohon maple adalah mata bor, beberapa jenis penyadap, spouts atau spills, palu kecil, dan ember atau wadah bersih. Penyadapan getah pohon maple yang benar dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, meminimalkan kerusakan pohon yang masih sehat. 2. Meminimalkan pencemaran getah oleh mikroorganisme yang dapat mempengaruhi kualitas sirup. Pencemaran mikroorganisme pada getah merupakan penyebab utama yang menghasilkan sirup dengan kualitas yang rendah, warna yang lebih gelap, dan rasa yang kurang sedap, dan juga dapat memperpendek kehidupan pohon dan memutus aliran getah. Yang ketiga, harus memperhatikan teknik penyadapan. Hal ini mencangkup penggunaan peralatan yang tepat, waktu penyadapan yang tepat, jumlah, ukuran, dan penempatan lubang tap yang tepat, kebersihan lubang tap, sanitasi, dan proses penyadapannya, dan juga tempat cerat yang tepat. Proses kedua adalah proses pengumpulan getah.
Proses tradisional penyadapan getah dikumpulkan dalam wadah-wadah seperti ember. Kemudian, secara berkala, getah dipindahkan dalam penampungan yang lebih besar. Getah juga dapat dikumpulkan dengan jaringan tabung-tabung plastik. Pengumpulan ini tidak mengharuskan untuk mengunjungi pohon karena getahnya mengalir melalui pipa ke dalam tangkai yang besar. Penyimpanan getah juga merupakan langkah penting dalam produksi sirup maple yang berkualitas. Getah yang tepat, penyimpanan dalam ukuran yang tepat dari fasilitas penyimpanan, kebersihan, dan pembantuan suhu dan cahaya yang akan menghasilkan produk sirup maple yang berkualitas baik. Proses ketiga ada proses pengolahan getah. Proses pengolahan getah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, proses pemanasan atau proses perebusan getah. Yang kedua, getah disaring dengan membuka katup di depan bagian panci yang akan ditaring dari wajan menuju penyaringan. Yang ketiga, sirup maple yang telah jadi dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup. Nah, saat getah maple diekstraksi dari pohon maple, kandungan gula tipikal sekitar 2-3% massa. Getahnya menandakan lebih encer dari sirup maple yang mengandung gula sekitar 68%. Keseimbangan massa sederhana menunjukkan bahwa untuk menghasilkan 1 kg sirup dengan konsentrasi gula 68%, dibutuhkan 34 kg getah dengan kadar gula 2%. Dengan kata lain, 33 kg air harus dipisahkan dari larutan untuk menghasilkan sirup dengan komposisi yang benar. Materi berikutnya kami akan menjelaskan tentang komposisi kimia yang terkandung pada sirup maple. Menurut peraturan di United States, sirup maple merupakan sirup yang dibuat dengan penguapan getah maple atau dengan larutan gula maple dan yang mengandung tidak lebih dari 35% air dan beratnya tidak kurang dari 11 pounds per galon. Nah, sirup maple ini dihasilkan dari getah pohon maple yang getahnya berbentuk seperti air jernih dan zat yang rasanya hanya sedikit manis, tetapi mengandung semua prekursor yang diperlukan untuk pengembangan rasa dan warna yang merupakan ciri khas dari sirup maple. Gambar berikut ini menunjukkan produk dari sirup maple yang memiliki warna yang berbeda-beda. Warna yang berbeda-beda ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk metode pemrosesan. Metode pemrosesan yang lebih termal menghasilkan warna yang lebih gelap karena adanya karamelisasi gula. Selain itu, ada juga faktor pencoklatan dari non-enzimatik, dari reaksi gula dan asam amino. Kemudian tergantung juga pada jumlah fenolat, mineral, dan gula. Selain itu, juga dapat dipengaruhi oleh faktor musim. Komponen terbesar yang dimiliki oleh sirup maple adalah gula. Bentuk utama gula pada sirup maple ini adalah sukrosa, dan bentuk kecil lainnya yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Glukosa dan fruktosa pada sirup maple terbentuk akibat aktivitas mikroba yang menghidrolisis sukrosa sebelum getah sirup maple diolah. Dari jumlah sukrosa, glukosa, dan fruktosa, sukrosa ini memiliki jumlah paling besar yaitu lebih dari 60% atau 511 hingga 688 mg per gram. Kemudian untuk urutan kedua dimiliki oleh glukosa yang memiliki jumlah 0,43% atau 0,94 hingga 11,2 mg per gram. Lalu untuk jumlah paling sedikit adalah fruktosa yaitu 0,34% atau 0,55 sampai 10 mg per gram. Komposisi kimia berikutnya yang terdapat pada sirup maple adalah komponen anorganik. Sejumlah peneliti menemukan bahwa sirup maple mengandung mineral dan logam dengan total 3.638,62 ppm, yang sebagian besar berasal dari getah pohon atau dari elemen lain selama proses pengumpulan dan penguapan. Dalam sirup maple, terdapat beberapa mineral yang ditemukan dalam konsentrasi tinggi, yaitu kalium dengan kisaran 541 hingga 4031 ppm, kalsium dengan kisaran 630 hingga 1470 ppm, dan magnesium dengan kisaran 130 hingga 375 ppm. Selain itu, terdapat juga mineral lain seperti mangan, sodium, timbal, tembaga, aluminium, zinc, besi, natrium, fosfor, dan kadmium yang juga terdapat dalam sirup maple dengan kisaran 2,6 hingga 4,8 gram per liter sirup maple. Kandungan mineral yang terdapat dalam sirup maple
dapat bermanfaat bagi tubuh manusia. Yang pertama, kandungan mineral dapat berperan sebagai komponen struktural pada gigi dan tulang. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai biokimia pada manusia. Dan yang ketiga, dapat berperan dalam proses pembelahan sel. Komponen selanjutnya adalah komponen organik. Pada umumnya, sirup maple mengandung beberapa komponen organik seperti asam organik, vitamin, dan asam amino dengan jumlah yang bervariasi. Asam organik. Bentuk utama dari asam organik dalam sirup maple adalah asam malat dengan kisaran 0,06 hingga 0,90% atau sekitar 0,5 ppm. Asam malat merupakan salah satu bentuk asam organik yang bertindak sebagai konstituen dominan dari gula pasir. Sementara itu, terdapat pula komponen organik lain seperti asam sitrat, asam suksinat, dan asam fumarat, namun dalam jumlah yang sedikit. Beberapa asam organik ini dapat digunakan dalam mendeteksi berbagai bentuk pemalsuan karena ciri khas senyawanya yang berbeda dari jenis gula lainnya. Sirup maple juga mengandung vitamin dan asam amino yang merupakan bagian dari komponen organik. Dalam sirup maple, dapat ditemukan vitamin seperti riboflavin yang berkisar 34%, niacin, dan tiamin. Sedangkan untuk asam amino, dalam sirup maple dapat ditemukan arginin, treonin, dan prolin. Berikut ini adalah tabel dari komposisi kimia sirup maple. Sirup maple memiliki banyak sekali komposisi kimia seperti sukrosa, glukosa, fruktosa, kalium, kalsium, magnesium, mangan, sodium, asam suksinat, asam fumarat, fosfor, besi, zinc, tembaga, kadium, asam malat, asam sitrat, riboflavin, niacin, dan tiamin. Di sini yang memiliki kadar paling besar adalah sukrosa sebesar 42,3 sampai 74%, dan yang memiliki kadar paling sedikit adalah asam sitrat sekitar 0,015%. Jika dilihat dari komposisi kimia tersebut, terbukti bahwa konsumsi sirup maple menghasilkan respons glukosa dan insulin yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sirup jagung, sirup beras merah, dan dextrosa, sehingga menjadikannya pengganti yang lebih baik dari gula halus dalam makanan kita. Jika komposisi kimia sirup maple ditemukan berbeda secara signifikan dari satu wilayah geografis ke wilayah lain, kemungkinan untuk mendeteksi pemalsuan tersebut dan memastikan kemurnian produk. Dan yang terakhir, ada senyawa bioaktif yang terkandung dalam sirup maple. Yang keempat adalah senyawa bioaktif sirup maple dan manfaatnya bagi manusia. Jika dibandingkan dengan pemanis alami lainnya, sirup maple dianggap oleh banyak orang sebagai pilihan unggulan karena beberapa hal. Di antaranya, karena sirup maple memiliki rasa yang unik, kandungan nutrisi dan mineralnya tinggi, kapasitas antioksidan tinggi, dan juga sirup maple memiliki kandungan antimutagenik dan antiproliferatif atau efek anti kanker. Sirup maple dianggap sebagai alternatif unggul untuk gula rafinasi di antara banyak pemanis alami lainnya yang tersedia, terutama karena kandungan senyawa bioaktifnya yang tinggi pada sirup maple. Selain kandungan senyawa bioaktif pada sirup maple seperti antioksidan, antimutagenik, dan antiproliferatif atau efek anti kanker, senyawa bioaktif yang lainnya yang terdapat pada sirup maple diantaranya adalah antiradikal dan antidiabetes. Selain itu, ekstrak sirup maple yang diperkaya fenolik baru-baru ini dilaporkan menunjukkan efek antiproliferatif terhadap paru-paru manusia, kolorektal, prostat, otak, dan garis sel tumor payudara. Berikut adalah manfaat senyawa bioaktif pada sirup maple bagi manusia yang akan diuraikan pada materi kali ini. Yang pertama adalah senyawa fenolik, yang kedua antioksidan, yang ketiga antidiabetes, dan yang keempat ada antimutagenik. Senyawa bioaktif yang pertama adalah senyawa fenolik.
Kandungan senyawa fenolik pada ekstrak sirup maple merupakan senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai respons terhadap stres lingkungan. Komponen pada senyawa fenolik diketahui memiliki peranan penting sebagai agen pencegah dan pengobatan beberapa gangguan penyakit seperti arteriosklerosis, disfungsi otak, diabetes, dan kanker. Ekstrak yang diperkaya fenolik dan isolatnya yang dimurnikan juga terbukti dapat menginduksi penangkapan fase S pada sel kanker secara in vitro. Selanjutnya, sirup maple mengandung antioksidan. Antioksidan sangat penting bagi tubuh untuk mengatasi dan mencegah stres oksidatif. Stres oksidatif berperan dalam patofisiologi terjadinya proses penuaan dan berbagai penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes mellitus, serta aterosklerosis yang mendasari penyakit jantung, pembuluh darah, dan stroke. Selain itu, terdapat juga antidiabetes yang merupakan suatu aktivitas yang diberikan oleh senyawa tertentu yang dapat mengobati penyakit diabetes. Yang terakhir adalah antimutagenik. Nah, antimutagenik ini akan mencegah adanya kerusakan dan ketidaknormalan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel yang mengakibatkan timbulnya mutasi genetik penghasil sel kanker. Kemudian, senyawa antimutagenik ini menonjol karena kapasitas penghambatan peroksida dan bahkan mampu membantu dalam mencegah penyakit kronis seperti diabetes. Sekian presentasi mengenai sirup maple dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.